Ya pemirsa, uang sebesar 476 miliar rupiah dan 74 kilogram keping emas batang yang ditemukan polisi di rumah Febri Adriansyah diklaim milik Don Rito. Namun benarkah uang dan emas sebanyak itu hanya milik Don Rito seorang? Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan 476 miliar rupiah. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Adriansyah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya ia mengaku jika 476 miliar rupiah dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kini uang dan emas yang diakui milik Don Rito sudah diserahkan polisi ke penyidik Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang justru enggan mengakuinya? Tim Liputan Ainus melaporkan. Dinilai cacat prosedur dan langgar hukum pengalihan berkas perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung digugat ke pengadilan. Sementara menurut polisi, pelimpahan berkas Febri ke Kejagung dilakukan demi sinergitas antar lembaga. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Tidak hanya LP3HI, Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan lewat dilawan loh ya, kita uji. pra-peradilan dia lah. Ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan.
Sementara itu, Kortas Tibid Korpori menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Adiansah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan juga persidangan. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, pakar telematika Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari 2 permohonan sebelumnya, kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, pun meyakini hakim akan mengabulkan gugatan ini. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis. Gugatan pra-peradilan ini dinilai sebagai taktik Roy untuk mengulur waktu ke persidangan dan menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukumnya sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan karena itu ketentuan KUHP. Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti kerugian, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan Roy Suryo secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.